Kesan yang saya atau kami tangkap adalah Bapak membiarkan terjadinya pelemahan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan ada fakta serta kesan KPK sekarang ini menjadi alat penguasa untuk menjerat lawan-lawan politik penguasa. Seperti contohnya Bapak ada kasus e-formula Anies Baswedan, perpanjangan masa jabatan komisioner KPK. Tadi malam ada, saya refer tadi malam, karena tadi malam ada yang bilang gitu juga, tetapi Pak Rimawan dari UGM bilang, sebenarnya enggak juga loh. Orang yang katanya dikriminalisasi itu memang betul-betul terbukti kriminal dia. Bukan dikriminalisasi, memang kriminal sendiri. Nyatanya terbukti juga, misalnya menteri, ya gitu. Kalau e-formula kan enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat cerdas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, ketika memberikan kuliah umum di kampus Universitas Gadjah Mada atau UGM pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 yang lalu, Menko Polhukam Mahfud MD dicecar dengan berbagai pertanyaan yang sangat kritis dan menohok terkait dengan isu-isu kekinian, baik dari kalangan mahasiswa maupun sejumlah dosen. Salah satu diantaranya adalah pertanyaan kritis dan menohok yang disampaikan oleh seorang mahasiswa dari Fakultas Teknologi Pertanian, Bintang Wijaya, yang sempat mengungkapkan kekecewaannya kepada Mahfud MD setelah masuk dalam lingkaran kekuasaan. Bambang Wijaya pun mempertanyakan tentang sikap Mahfud MD terkait dengan berbagai isu, terutama yang berkaitan dengan soal politik dan hukum, termasuk salah satu diantaranya yang paling menarik adalah adanya dugaan kriminalisasi terhadap politisi yang tidak pro dengan pemerintah. Nah, terkait dengan berbagai pertanyaan kritis dan menohok tersebut, Mahfud MD dengan sikap tenang dan jawaban-jawaban yang cerdas, dilengkapi dengan berbagai data, bukti, dan fakta untuk melengkapi jawabannya sehingga diskusi dan kuliah umum dapat berlangsung dalam suasana yang menarik dan menyenangkan. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kesempatannya Pak Ari. Kami di sini tidak meragukan kontribusi Pak Mahfud dalam pembangunan hukum dan politik pada sistem demokrasi di Indonesia. Dari kasus cicak lawan buaya hingga terakhir kasus Sambo, Pak Mahfud. Namun saya yang mungkin mewakili banyak rekan-rekan mahasiswa di sini sedikit merasa gundah ketika Pak Mahfud masuk ke dalam lingkaran pemerintahan. Kesan yang saya atau kami tangkap adalah Bapak membiarkan terjadinya pelemahan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan ada fakta serta kesan KPK sekarang ini menjadi alat penguasa untuk menjerat lawan-lawan politik penguasa. Seperti contohnya Bapak ada kasus e-formula Anies Baswedan, perpanjangan masa jabatan komisioner KPK, tidak lolosnya tes wawasan kebangsaan pegawai KPK yang lalu dan sebagainya. Bagaimana argumentasi Bapak menanggapi kesan adanya pelemahan di KPK untuk selanjutnya menjadikan KPK sebagai alat penguasa? Adakah keinginan Bapak sendiri untuk memperkuat KPK seperti dulu? Sekian, terima kasih. Namamu siapa? Fakultas apa Mas tadi? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bintang Wijaya dari Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Oke. Kalau Perpu sudah dibuat, lalu semua bekerja berdasar Perpu itu, tiba-tiba Perpunya ditolak. Kan tidak sah nih. Apa yang dilakukan? Itulah sebabnya lalu Presiden pada waktu itu tidak jadi mengeluarkan Perpu, lalu dibentuklah Dewas dan macam-macam itu. Saya bukan membela, karena saya waktu itu bukan pemerintah juga, tidak ada gunanya membela. Tapi saya memberitahu faktanya. Kalau saudara jadi presiden, buat Perpu, tiba-tiba Perpu saudara ditolak. Nah, kalau sekarang kita mau buat Perpu, dulu, pancing dulu, tes DPR itu kayak apa kira-kira sikapnya gitu. Mengerti enggak terhadap persoalan? Kalau mengerti, jalan Perpunya. Kalau waktu itu terus Perpunya ditolak gimana dong? Nah, itu masalahnya, dan itu yang menyebabkan kemudian KPK ya
seperti sekarang. Mari kita perbaiki ke depannya nih bagaimana ya. Termasuk pemecatan pegawai. Apa tuh yang dilakukan Pak Mahfud misalnya? Ya, kita anggap pemecatan pegawai itu secara formal benar. Karena apa? Karena memang orang KPK itu dulu bukan ASN. Tapi diangkat sebagai pegawai tetap KPK, bukan ASN, sebagai pegawai tetap gitu di KPK, namanya bukan ASN. Lalu karena ada undang-undang baru harus jadi ASN. Ketika mau jadi ASN ada syarat harus diuji lagi. Apa penghayatan kebangsaannya itu tadi. Nah sesudah tidak uji, orang yang baik-baik ini terbabat semua tuh, dibabat semua, babat semua. Nah saudara, secara hukum sudah selesai. Tapi pada waktu itu saya dan Pak Pratikno itu mencari jalan. Gimana caranya? Ini orang bekerja baik-baik. Apa? KPK-nya tidak mau nerima. Pokoknya udah tidak lulus, tidak bisa. BKN sudah bilang begitu. Menpan RB bilang begitu. KPK-nya bilang begitu. Terus gimana dong? Tidak bisa. Lalu apa? Kita sampaikan. Presiden juga mengatakan janganlah. Kenapa orang dipecat? Apa salahnya? Kan penting tuh orang seperti Novel. Itu Pak Presiden bilang ke saya. Kenapa sih dipecat? Orang seperti Novel itu penting biar ada yang takut gitu. Tapi prosedurnya sudah dipecat, tidak lulus. Sehingga apa? Kita sampaikan ke Presiden. Saya ngomong dengan Mas Uceng di sini yang sering memberi advokasi. Zainal Arifin Mukhtar. Pak, menurut undang-undang kan pegawai negeri itu kan yang tertinggi Presiden. Presiden bisa ambil keputusan secara pihak karena dia yang lebih berkuasa dibandingkan prosedur apa. Akhirnya diminta masuk ke Polri. Nah sekarang mereka ASN-nya tidak hilang tapi tidak lagi di KPK. Cuma itu diberikan kepada mereka. Saya waktu itu khawatir juga jangan-jangan orang-orang ini tidak mau kan kita yang malu. Misalnya Senawi, Anda sudahlah jangan di KPK, mau masuk saja ke Polri. Lalu bilang saya tidak mau gitu kan kita yang malu udah nawari. Tapi kita dekati, mau enggak? Akhirnya dari 54 itu yang tidak mau hanya 2. Yang lain masuk semua ke sana sekarang. Nah saudara, kriminalisasi misalnya. Ya muncul juga diskusi tadi malam. Itu sekarang kalau beda politik dikriminalisasi. Saudara, mungkin kriminalisasi itu kalau itu benar, itu mungkin permainan antar parpol. Karena parpol itu kan punya orang-orang juga, persaingan antar pengusaha. Karena kalau di pemerintah sendiri, Kejaksaan Agung, sekarang itu menghentikan kasus-kasus korupsi yang menyangkut kasus politisi. Sampai selesai pemilu. Itu pemerintah. Kejaksaan Agung dan polisi. Jangan yang menyangkut menteri, punya politik, calon anggota DPR, DPRD, calon pilkada, semuanya kalau terlibat kasus korupsi dihentikan dulu, ditunda. Bukan ditutup, ditunda sampai saat itu. Karena di dalam pengalaman mau pemilu ada orang tidak salah dilaporkan lalu pencalonannya batal di berbagai daerah. Sekarang hentikan dulu. Nah yang KPK ini terus jalan. Tadi malam ada, saya refer tadi malam, karena tadi malam ada yang bilang gitu juga, tetapi Pak Rimawan dari UGM bilang, sebenarnya enggak juga loh, orang yang katanya dikriminalisasi itu memang betul-betul terbukti kriminal dia, bukan dikriminalisasi, memang kriminal sendiri, nyatanya terbukti juga, misalnya menteri, ya gitu, kalau formula kan enggak. Sahabat-sahabat cerita sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, jujur saja pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian UGM Bintang Wijaya ini menarik untuk kita cermati. Bisa jadi pertanyaan-pertanyaan semacam itulah yang memang mewakili atau merepresentasikan tanda tanya yang ada di publik selama ini. Diakui atau tidak, isu tentang pemanfaatan instrumen hukum untuk kepentingan kekuasaan selama ini memang ada. Presiden Jokowi dianggap selalu
ikut campur atau cawe-cawe sehingga politisi yang dianggap tidak pro dengan pemerintah langsung disikat, sedangkan mereka atau para politisi yang mendukung pemerintahan Jokowi dirangkul. Hal itu juga pernah dilontarkan oleh guru besar Denny Indrayana, seorang pakar hukum tata negara yang kini masih betah tinggal di Australia, yang sempat menyatakan bahwa hukum di negeri ini telah dijadikan sebagai instrumen politik kekuasaan Jokowi, sehingga muncul adagium atau ungkapan rangkul koalisi dan gebuk oposisi. Itulah beberapa dugaan yang muncul dalam asumsi dan persepsi publik ketika fenomena yang terjadi belakangan ini memang menunjukkan adanya instrumen hukum dimanfaatkan oleh politik kekuasaan. Salah satu diantaranya adalah ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi BTS Polri di proyek Menkominfo. Tidak lama kemudian juga ditetapkannya Syahrul Yassin Limpo dalam kasus dugaan korupsi setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan adanya uang senilai 30 miliar rupiah dan 12 senjata api. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sangat sensitif semacam itu ternyata bisa dijawab dengan cerdas oleh Mahfud MD. Dan kita tahu bagaimana rekam jejak Profesor Mahfud MD ini ketika dia menjadi salah satu pendekar di bidang hukum negeri ini. Nah, tentu saja rakyat di negeri ini sudah semakin cerdas, apalagi Sivitas Akademika UGM yang dikenal sangat kritis sehingga tidak mudah percaya begitu saja apabila argumen-argumen yang disampaikan oleh Mahfud MD ini tidak disertai dengan bukti dan data yang valid. Kriminalisasi terhadap politisi misalnya, pengertian ini muncul mungkin hanya karena faktor asumsi, faktor dugaan, juga hanya karena mengikuti apa yang ada di dalam mindset pemikiran kita. Pemikiran-pemikiran yang belum tentu benar itu kemudian dirangkai menjadi sebuah kesimpulan sehingga seolah-olah ada kriminalisasi terhadap politisi, sehingga kalau Denny Indrayana itu bilang merangkul koalisi sekaligus menggebuk oposisi. Kalau hanya sekedar dugaan tanpa bukti, tentu saja orang itu gampang untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan dan framing jahat. Yang tidak mudah adalah untuk membuktikannya. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari asumsi publik tentang adanya campur aduk antara politik dan hukum ini memang termasuk perkara yang sangat sensitif sehingga membutuhkan jawaban-jawaban yang cerdas, kuat, sekaligus disertai dengan bukti yang akurat. Namun dugaan-dugaan itu akhirnya tertepis oleh argumentasi yang disampaikan oleh Mahfud MD bahwa yang dimaksud dengan kriminalisasi itu apabila orang yang memang tidak bersalah tetapi ia dikriminalisasi seolah-olah dia telah melakukan kejahatan. Apalagi ini dikaitkan dengan kasus korupsi, kasus rasuah yang disebut-sebut sebagai salah satu kejahatan extraordinary crime, sebuah tindak kriminal atau tindak kejahatan yang luar biasa karena sudah merugikan bangsa dan negara, termasuk rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dengan berbagai argumen yang dirangkai dengan sangat cerdas, Mahfud MD mengatakan bahwa kriminalisasi terhadap politisi bisa jadi memang sebagai salah satu gimmick yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak senang kepada pemerintahan Jokowi dengan memberikan framing negatif untuk menyudutkan dan mendelegitimasi kekuasaan Presiden Jokowi. Dan kita tahu pada periode yang kedua, periode yang terakhir untuk Presiden Jokowi ini memang banyak sekali tantangannya. Kalau politik luar negeri Presiden Jokowi, justru Jokowi ini namanya menjadi sangat populer, bahkan banyak diidolakan oleh banyak pemimpin dunia. Lebih-lebih setelah keberanian Jokowi menentang IMF dan juga WTO terkait dengan kebijakannya di bidang hilirisasi dan industrialisasi. Termasuk diantaranya adalah men-stop atau menghentikan ekspor ke luar negeri. Ini sebuah kebijakan yang sangat tidak disenangi oleh IMF dan WTO yang selama ini dikenal sebagai lembaga dunia yang suka cawe-cawe memberikan donasi kepada negara-negara yang sedang berkembang. Namun diakui atau tidak, dalam politik di dalam negeri sendiri,
Presiden Jokowi ini memang ada pihak-pihak tertentu yang tidak menyukainya, terutama dari barisan sakit hati yang selama ini tidak senang dan tidak suka dan bahkan sangat dirugikan oleh kebijakan Presiden Jokowi yang pro rakyat, sehingga mereka yang semula biasa menerima uang triliunan rupiah bahkan pada akhirnya mereka hanya bisa gigit jari setelah Presiden Jokowi menumpas mafia di bidang pertambangan. Kemudian juga berhasil ditariknya berbagai aset negara, termasuk diantaranya adalah Freeport, Bok Mahakam, dan sebagainya. Hingga akhirnya mereka yang selama ini berkecimpung di dalamnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bisa jadi seperti itulah yang terjadi, sehingga dugaan-dugaan dan framing negatif seolah-olah Presiden Jokowi menggunakan perangkat hukum untuk mempertahankan kekuasaan, sekaligus digunakan sebagai alat untuk menghantam politisi yang tidak pro dengan dirinya. Sebenarnya hal itu hanya merupakan sebuah isu, sebuah dugaan tanpa bukti yang memang sengaja diglorifikasi sedemikian rupa, sehingga rakyat semakin banyak yang tidak senang, bahkan memiliki sentimen kebencian secara berjamaah kepada Presiden Jokowi. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.